Bacai cerita horor dari subscriber. Yang pertama ceritanya dari Uya. Kak, aku punya cerita. Hati-hati kalau jalan balik ke rumah. Kalau ada tempat siwa yang udah lama tiada orang sama sekali. Ini kejadiannya dari aku sendiri, Kak. Jadi, kami itu jalannya sekitar jam 12 siang. Ada aku, kakak aku, dan sepupu aku yang bernama Kirana. Kami jalan sampai jam 7 malam. Kami balik sekitar jam 8 lebih. Pas lagi jalan, aku mencium bau busuk. Bau busuk itu aku lihat dari tempat siwa yang sudah kosong. Ya udah, aku jalan lagi. Aku yang paling belakang. Tiba-tiba mata aku gelap. Jadi aku kaget pas beberapa menit kemudian mata aku normal kembali. Pas aku lihat kakak aku dan sepupu aku diam saja. Aku lihat mereka pucat banget tuh. Aku jalan lagi, tiba-tiba aku lihat rumah siwa itu lagi. Jadi aku kaget dong. Aku bilang sama kakak aku. Tiba-tiba aku dengar ada yang panggil aku. Aku bilang sama kakak aku. Kakak aku diam aja. Kemudian aku panggil sepupu aku yang bernama Kirana. Kirana, kamu di mana? Aku lihat kakak aku dan sepupu aku hilang tiba-tiba. Kemudian pandangan aku jadi gelap. Aku kaget. Aku cari jalan beberapa menit. Aku gak jumpa-jumpa jalan keluar. Akhirnya aku berpasrah kepada Tuhan sambil nangis. Tiba-tiba aku dengar suara ibu aku manggil. Aku lari sambil bilang, "Ibu, aku di sini." Aku lihat ibu aku dan warga kampung. Aku heran, kok warga kampung ada di sini? Aku tanya juga sama ibu, kenapa mereka ada di sini? Aku baru ingat. Aku bilang sama ibu, kalau kakak aku dan sepupu aku hilang. Ibu bilang, "Hilang? Hilang gimana? Orang kakak kamu sama sepupu kamu ada di rumah." Aku kaget. Kakak aku sama sepupu aku ada di rumah. Jadi aku bilang sama ibu aku, "Jadi yang bawa aku tadi siapa dong?" Ibu memang bilang, aku sama kakak aku dan Karin sepupu aku bawa aku jalan-jalan. Ibu bilang, aku tuh lihat kami sudah sampai ke rumah. Ibu aku bilang, lihat kami sudah sampai rumah siwa. Kakak aku takut lari cepet-cepet sama Karin ke rumah angker. Buat cerita yang kedua datang dari Sofia, yaitu salah satu subscriber aku. Kak, aku punya cerita horor. Aku kan pas tidur di rumah makdeku, pas jam 4 pagi aku kebangun. Di dapur tuh kayak ada orang masak. Kukira makdeku yang masak. Tapi pas aku lihat di dapur gak ada orang. Aku takut dan langsung kembali ke kamar. Tak selang beberapa lama, di samping rumah makdeku kayak ada suara orang. Kayak ada suara seruring. Tapi pas aku lihat keluar, gak ada orang. Setelah itu aku balik ke kamar. Di situ aku merinding banget. Dan aku pun ketiduran. Oke, lanjut buat cerita ketiga datang dari Rana, salah satu subscriber aku. Aku juga ada cerita horor. Jadi waktu itu aku gak percaya sama hal yang begituan. Namanya juga anak kecil. Nah, waktu itu sekitar tahun 2019 mulai aku bisa melihat makhluk halus. Jadi waktu itu aku lagi pulang ngaji sekitar jam 6:30. Waktu hajan, aku bawa makanan dari tempat ngajiku. Waktu itu aku udah sampai rumah. Aku mau buang bungkus makananku. Nah, waktu itu aku dengar kalau hanger aku gerak sendiri. Jujur aku masih positive thinking. Nah, beberapa menit kemudian ada yang lempar batu ke arah wajan. Abis itu aku gak ada gangguan lagi. Tapi
Sampai sekitar tahun 2022 awal, waktu itu sekitar jam 5:30, aku lagi bikin video. Pas itu aku mau ke atas, di situ ada orang setengah badan melotot sambil julur lidah. Nah, giliran keluargaku ke sana atau ke Bogor. Waktu itu tiba-tiba ada yang panggil nama saya. Saya dengar itu suara om saya, tapi saya nggak bukain pintu karena saya ingat om saya tidak ikut ke Bogor. Thread Twitter kenapa serem-serem banget ya? Ini gue baru aja nemu thread tentang sekte pemuja iblis, guys. Kalian yang ngikutin gue dari awal pasti tahu dah, gue paling anti nih sama cerita yang kayak begini karena next level banget merindingnya. Oke, gue ceritain isi threadnya. Jadi ada perempuan yang bernama Nikki yang ketemu sama sekte pemuja iblis waktu dia melakukan astral projection. Astral projection itu kayak ritual keluar dari badan dan nyebrang ke dimensi lain, guys. Sebelum Nikki ketemu sama sekte ini di dimensi lain, dia tuh nggak percaya sama sekali sama sekte-sekte macam gini. Ternyata beneran dia temuin di sana, guys. Saat itu dia ngeliat banyak badan-badan yang tergeletak dalam posisi yang kayak abis dijadiin persembahan, penuh darah dan banyak simbol aneh seperti ini, guys. Simbol ini ada di sekeliling badan yang tergeletak berdarah-darah itu. Jujur ini simbol aneh banget. Kalian udah pernah ngeliat simbol kayak begini belum? Nikki tuh saking penasarannya dia sampai ngulik arti simbol ini, guys, ke orang-orang yang paham. Dan dia nemuin kalau simbol ini adalah simbol salah satu sekte penyembah iblis yang ada di satu daerah, guys. Dia nggak mau sebutin daerahnya karena ngeri ya, coy. Gue juga nggak mau ya sebutin, takut kenapa-napa. Dan lu tahu aktivitas sekte ini tuh kayak bagaimana? Kalau kata Nikki nih ya, bener-bener di luar nalar. Gue nggak mau sih ngejelasin karena ngeri banget. Orang-orang yang pengen join sekte ini tuh punya alasannya masing-masing. Contohnya pengen kaya raya, pengen bisnisnya lancar, pengen punya keturunan, pokoknya urusan dunia yang mereka pengenin gitu. Saking desperate-nya mereka akhirnya join sekte ini. Dan setiap ada anggota baru yang mau join sekte ini, mereka harus ikutin ritual di salah satu pulau yang terpencil banget. Dan lu tahu, setiap anggota baru harus setor organ dalam manusia sebagai persembahan. Itu bukan yang paling serem, guys, karena nih ya, selama mereka menjalani ritual itu, mereka tuh kayak party dan makanan mereka itu adalah daging manusia. Ya Allah. Yup, kanibalisme. Aduh gila, serem. Setelah Nikki tahu akan informasi ini, dia bener-bener kapok dan gak mau ngelakuin astral projection lagi, guys. Takut nemuin yang lebih gila gitu. Gila, serem.